berserikat dengan saya minta jantung pisang kamu gitu. Minta jantung pisang. Jantung pisang kamu nih maksudnya gimana nih? Istri. Oh, istri. Oh, langsung tuh ya di sini langsung minta kayak gitu ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Oke, kali ini kita akan membahas suatu topik masih di topik pesugihan. Sebelumnya kan kita udah sempat ngebahas ada pesugihan tuyul ya, ada pesugihan babi ngepet, ada pesugihan kandang bubrah ya. Nah, kali ini gue pernah baca gitu Ci, di vlog lah atau di Google gitu, ada yang namanya pesugihan jaran penoleh atau pesugihan kuda. Nah, lu bisa jelasin nggak tuh Ci, itu pesugihan jaran penoleh itu apaan sih itu? Kok bisa-bisaan ada kuda jadi pesugihan gitu? Coba bisa jelasin nggak? Jadi kalau dibilang lucu ya Indonesia itu kebanyakan istilahnya orang yang mengejar kekayaan secara instan dengan pesugihan, dan macam-macam pesugihan itu banyak sebetulnya. Sebenarnya banyak banget ya pesugihan sebetulnya. Okay. Cuman istilahnya dari segi nama dan dari segi apa yang disembah ya. Untuk bersekutu mencari kekayaan itu. Contoh kayak pesugihan babi ngepet, babi gitu ya. Kan gitu. Pesugihan monyet misalnya gitu. Ini kuda nih. Kuda jaran. Jaran ya kuda kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pesugihan jaran penoleh, jaran itu kan kuda. Nah, penoleh ini sebetulnya bahasa dari kata Sangsekerta yang artinya mantra gitu. Penoleh ini mantra artinya. Mantra. Nah, jadi kalau kita mau pesugihan jaran penoleh alias kuda dengan mantra, ya kita harus menghafal dan kita harus membaca mantra itu, baru jadi kita istilahnya bisa dapat pesugihan itu. Tapi dengan catatan ada kesamaan di pesugihan jaran penoleh dengan pesugihan babi ngepet. Dia harus mengikuti lakonan atau ruatan atau tirakatan. Dari si juru kuncinya nih. Nanti juru kunci akan memberikan petunjuk A, B, C, D yang harus dijalanin sama orang yang mau melakukan pesugihan jaran penoleh gitu. Jaran penoleh. Nah, setelah dia udah melakukan ritual-ritual yang diberikan oleh si juru kunci itu, nah nanti barulah dia bisa memiliki pesugihan jaran penoleh ini gitu. Oke. Itu tadi asal muasalnya ya. Nah, sekarang lu bisa jelasin nggak sih pesugihan jaran penoleh ini konsep kerjanya itu gimana sih dia? Karena yang gue baca gitu, sempat gue baca, ada yang bilang jadi nanti dia ini si pelaku ini ngelakuin ritual di kamar gitu kan, ritual di kamar. Nah, nanti dia tuh kayak kesurupan kuda gitu kan, terus meringkik gitu. Itu bener gitu apa gimana sih? Ya, jadi itu kalau dibilang istilahnya nanti dia mau melakukan pesugihan, melakukan aktivitas, dia mau beraksi itu. Nah, dia dengan persyaratan dia harus di dalam kamar, ya kan? Nah, kamarnya itu tidak boleh orang masukin
Satu. Keduanya, kalau dia mau beraksi, kamar itu harus terkunci dan dalam keadaan gelap. Gelap? Gelap itu. Nah, nanti dia akan merapal istilahnya mantra itu. Nah, setelah dia merapal, nah barulah dia akan kemasukan siluman kuda ini gitu. Dan dia kalau setelah dia kemasukan siluman kuda ini, lalu dia akan meringkik seperti kuda itu. Oh, benar berarti yang gue baca berarti benar itu, ya meringkik-meringkik. Itu setidaknya apa yang ada di media sosial yang kita baca itu gambaran sekelumit gambaran dari pesugihan jaran penoleh itu. Itu benar itu adanya. Nah, ini ketika si pelaku ini udah kesurupan, maksudnya kemasukan siluman kuda nih. Nah, dia kan meringkik-meringkik. Nah, itu proses datangnya apa uang gitu atau harta atau apa yang dia pengen itu gimana tuh? Nah, kalau ada dua versi, setelah dia merapal di dalam kamar, ya kan, dan dia dalam keadaan meringkik itu versi yang pertama dia dengan ringkikannya dia aja dia akan bisa menuju titik sasaran, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan meringkik, ya kan? Setelah dia meringkik dan dia kemasukan siluman kuda, dia akan menghilang dari dalam kamarnya itu, lalu dia akan keluar secara kasat tidak terlihat mata, dan dia menuju sasaran itu. Dua versi. Dua versi itu. Dan dua-duanya maksudnya bisa menghasilkan uang itu. Nah, jadi kalau ringkikannya dia itu akan terdengar oleh orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan. Kalau orang yang nggak bakal dengar itu. Nggak bakal dengar itu. Dan ini kan kalau kayak yang tuyul terus kayak babi ngepet gitu kan, itu kan kayak ada misalnya batas maksimum gitu Ci, maksudnya dalam sekali dia kerja gitu misalnya targetnya 10 rumah, satu rumahnya misalnya 100.000 gitu kan, nanti dapat 1 juta. Nah, kalau ini kuda gini bisa begitu juga atau gablok-gablok gitu sekaligus gitu harta yang dia keruk? Dia ini sistemnya agak beda dengan tuyul, dengan babi ngepet ya. Kalau dia ini titik targetnya cuma satu. Titik targetnya cuma satu. Nah, tapi dia akan mengeruk kekayaan materi dari satu rumah yang benar-benar dia itu udah mengincar, ya kan? Menjadi incarannya bahwasanya dia ini memang paling kaya di daerah itu. Dia akan mengeruk itu karena dia mengeruknya nggak tanggung-tanggung. Seadanya akan dikeruk semuanya itu. Itu pesugihan jaran penoleh, dan cukup dia kerjanya istilahnya satu malam ya sekali, enggak misalnya kayak babi ngepet, kayak tuyul ter gitu kan. Itu sistemnya kayak gitu. Dan ada lagi yang menjadi resiko dari pesugihan jaran penoleh itu, dia harus menguatkan dirinya alias menguatkan daripada si siluman kuda ini. Satu daripadanya di malam bulan purnama dia akan meminta untuk menikmati tubuh daripada si istri yang melakukan pesugihan itu. Oke, berarti pesugihan ini sama kayak pesugihan yang lain, apa suami istri nih ya, pelakunya suami istri nih ya. Dan perjanjiannya tadi yang kayak lo bilang istrinya harus dinikmatin sama si siluman kudanya, tubuh istrinya. Ditidurin gitu. Ditidurinnya secara istilahnya dia memasuki tubuh si suami. Masuk ke dalam tubuh suami, tapi nanti si istri akan melihat dalam bentuk bukan suaminya. Jadi separuh manusia, separuh kuda. Jadi palanya kuda, badannya badan manusia. Itu. Lagi proses nyetubuhin istrinya itu. Istrinya harus istilahnya berani melihat istilahnya wujud daripada siluman kuda itu. Kalau yang nggak berani ya berarti istrinya nggak sepakat nggak sepakat melakukan pesugihan jaran penoleh ini. Itulah satu itu. Yang keduanya yang pertamanya di bulan purnama, keduanya istrinya akan digauli oleh si siluman kuda ini. Yang ketiganya
istilahnya ya kalau misalkan istrinya selalu digaulinya itu dalam sehari semalam. Sehari semalam. Sehari semalam. Terus-terusan gitu. Nah, yang namanya istilahnya kalau sehari semalam, maksudnya semalaman dari mulai jam 12 malam Sampai subuh gitu. Sampai subuh. Sampai orang tarhim lah ya. Nah, sampai masjid-masjid itu udah bunyi, ya udah dia selesai. Nah, jadi disitulah fisik seorang istri yang melakukan seorang suami yang melakukan pesugihan jaran penoleh, istrinya akan menjadi korbannya seperti itu. Itu masih hidup loh. Nah, tiap istilahnya 35 sebulan sekali. Ya kalau sebulan sekali lama-lama istilahnya kalau misalkan manusia dengan manusia ya di batas wajar. Iya. Ya, kekuatannya bersenggama paling lama 1 jam. Ini kan dari jam 12 Berapa jam sampai itu? jam Bisa 4 jam itu ya. Iya itu. Nah, Dan pesugihan jaran penoleh ini kalau ibaratnya tuyul, terus babi ngepet, itu kan kayak kita bisa nangkap gitu kan ya. Maksudnya kita bisa mancing gitu buat supaya nangkap. Nah, kalau jaran si kuda ini nih gimana nih si kuda? ya sistemnya dia gini loh. Dia sistemnya tidak seperti pesugihan tuyul dan pesugihan babi ngepet. Bedanya si siluman kuda ini masuk ke dalam raga yang bersekutu dengan si siluman kuda. Nah, tapi kalau babi ngepet, tuyul, ya, kalau babi ngepet kan istilahnya kita ya sendiri yang melakukan dengan bantuan apa namanya itu jubah hitam. Dikasih diamanatin sama si raja babi itu apa namanya? Jubah hitam. Itu kalau siluman babi. Kalau pesugihan tuyul kan kita istilahnya beli tuyul. Nah, jadi ada kemungkinan pesugihan babi ngepet dan pesugihan tuyul itu bisa ditangkap. Tapi kalau pesugihan kuda jaran penoleh ini kalau kita misalkan mau nangkap itu agak susah. Kalaupun kita tangkap ya kita tangkapnya orangnya, tapi kan buktinya nggak ada. Begitu. Susah. Berarti resiko buat ketahuan sama masyarakat sekitar agak susah juga ya, maksudnya resikonya kecil gitu buat dia ya. Iya. Tapi ya setidaknya masyarakat di sekelilingnya kan tahu lah, kalau dia melakukan sesuatu yang nggak wajar gitu ya. Orang miskin nggak punya, tahu-tahu dia rumahnya kaya, dia beli apa itu. gitu ya. Jadi ya lebih identiknya ketaranya dari segi ekonominya nanti dia akan meningkat. Berubah banget drastis di mata masyarakat. Status sosialnya udah berubah, rumah, ya kan, pakaian, gitu aja. Terus gue mau nanya nih Ci, soal konsekuensi. Tadi kan soal konsekuensi istrinya nih, ya kan tadi lo ngomong istrinya tuh bakal ditidurin. Nah, kalau si suaminya ini konsekuensinya bisa misalnya dia mati jadi kuda lah apa gimana gitu, bisa nggak sih? Pada dasarnya orang mati ya kembali kepada Tuhannya. Tapi kalau dia melakukan pesugihan, otomatis orang ini bersekutu dengan setan. Jadi selama kita hidup bersekutu dengan setan, ya kan, otomatis kita sudah menjadi musyrik. Dan dosa yang paling besar adalah musyrik menyekutukan Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan menerima jasad dari orang yang bersekutu dengan setan. Nah, dari sini aja udah jelas. Orang yang bersekutu atau menyekutukan Tuhan, dia tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi dalam artian dia di dunia bersekutu dengan siluman kuda, dengan siluman babi, ya kan? Dengan istilahnya kandang bubrah, ya. Kandang bubrah itu semacam kayak makhluk jin atau istilahnya tuyul. Nah, kita akan mati memang pada dasar dipendam di dalam tanah, tapi nanti jasad kita akan berada di alam pesugihan.
itu. Ya, mati mah mati aja ya. Mati aja di bener. Nggak, maksudnya ketika dia meninggal nggak terlihat aneh-aneh lah ya, berarti ya. Bukan kayak dia berubah jadi palanya jadi kuda lah gitu ya. Itu sangat nanti akan menyolok banget gitu. Karena Tuhan tuh istilahnya kalau kita sering baca doa tuh tastur uyubana, tutuplah aib kami, tutuplah dosa-dosa kami. Jadi Allah tuh maha menutupi. Maha menutupi. Jadi Allah nggak akan istilahnya membuka aib seseorang di masyarakat. Kecuali kita sendiri yang buka-buka kan gitu. Nah itu aja. Kalau pesugihan itu jaran penoleh. Jadi pada awalnya si siluman kuda akan minta tumbal dengan kiasan. Kiasan tuh bahasa kiasan gini. Saya nanti selama 40 hari setelah kamu mengeruk kekayaan dari berserikat dengan saya minta jantung pisang kamu gitu. Minta jantung pisang. Jantung pisang kamu nih maksudnya gimana nih? Istri. Oh, istri. Oh, langsung tuh ya langsung minta kayak gitu ya. Setelah disetubuhi karena istrinya tidak sanggup melayani, dia akan pendarahan tidak tertolong di rumah sakit. Itu akan tidak tertolong di rumah sakit dan dia akan meninggal dunia dan dia akan diambil oleh si bangsa siluman ini kuda itu. Itu tumbal pertama. Nah, nanti kalau misalnya suaminya menyadari, oh berarti yang diminta jantung pisang ini berarti jantung hatiku istilahnya, kekasihku, kesayanganku yaitu istri. Dan dia akan nyesal pertama kali itu. Tapi sesalannya itu apa boleh buat, ya kan istilahnya. Nasi udah menjadi bubur. Dia udah melakukan pesugihan jaran penoleh, dia udah mendapatkan kekayaan, ya boleh lebih baik dijalani terus. Nah, ini misalnya dia udah ngerasain konsekuensi pertama nih, istrinya yang sampai meninggal lah ibaratnya. Nah, ini pesugihan ini masih tetap bisa dilakuin nggak nih? Ya terus dia. Lah nanti siluman kudanya minta apalagi nikah lagi istri barunya lagi. Emang istilahnya udah iramanya udah begitu. Dia bisa nikah lagi karena uangnya banyak, rumahnya kaya, siapa yang nggak mau ya kan? Nah, akhirnya nikah, nggak taunya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, istri ini harus tahu kalau dia melakukan pesugihan itu. Dan dia akan seolah-olah dia diem, seolah-olah disirep gitu, ditutup mulutnya supaya jangan ngomong ke masyarakat. Karena dia akan menikmati kekayaan itu. Tapi nanti setelah itu dia akan jadi tumbal lagi, korban lagi. Begitu nyari korbannya gitu, jaran penoleh gitu. Kalau misalnya dia nggak mau menikah lagi, dia akan mencari pembantu perempuan gitu. Berarti nih pesugihan ini makan tumbal dong ya? Semua pesugihan itu makan tumbal. Yang gitu. Kalau kita bersekutu dengan setan itu pada dasarnya nggak mau ditumbalin selain manusia. Itu kita agak nyimpang dikit. Nah, misalnya kita mau membangun sebuah gedung gitu, gedung besar, gedung tinggi, ya nggak mungkin lah ditumbalin kepala kambing, kepala kebu. Itu cuman istilahnya buat menutupi aja gitu, menutupi. Pada dasarnya semuanya pakai tumbal manusia. Itu aja kalau kita melakukan persekutuan dengan setan. Nah, itu. Oke. Tadi dari sisi korban pihak perempuan kayak gitu. Nah, kalau dari yang laki-laki bisa nggak Ci? Kayak yang sebelumnya tuh nanti diambil sisa umurnya lah apa gimana gitu? Enggak. Kalau pesugihan itu ada pesugihan yang khusus. Kita itu tidak memakan tumbal sama sekali, tapi perjanjian umur. Perjanjian umur. Misalnya gue umur 47 tahun misalnya. Nah, melakukan pesugihan umur. Nah, kali 2 aja. Gitu. 47 tahun merasakan kekayaan, tapi 40 tahun kemudian diambil sama dia. Jadi sekitaran 91 tahun baru meninggal gitu. Itu namanya
pesugihan umur. Ada pesugihan umur juga. Jadi nggak makan tumbal ya? Nggak makan tumbal. Kenanya masuk ke kitanya Kita sendiri. gitu. Tapi dengan resiko kita nggak boleh makan enak, ya kan? Iya. Lah emang nggak boleh pakai pakaian yang bagus gitu. Lah Apa yang dinikmatin? ya kalau bagi orang yang pesugihan yang menikmati lah rumah gede, ya kan? Makan enak kagak, pakai Rumah baju gede, bagus kagak. perabotan look semua kan gitu. Nah, mobilnya 5 berjejer ya kan. Lexus ya kan, Alphard, tapi jarang ditunggangin tuh mobil gitu. Ada. Cuman buat pajangan lah gitu. Tapi kalau buat anak, buat istri ya dia bisa menikmati itu. Kalau kita sendiri nggak bisa. Dianya nggak bisa. Nggak bisa itu. Kalau pesugihan umur itu. Oh, wah ini jadi kesono-sono nih bahasanya. Ya kan namanya pesugihan banyak. Cuman pesugihan namanya beda. Polanya sama. Itu tumbal gitu. Aku dengan resiko yaitu entah kita sendiri, entah anak, entah saudara, Entah entah pasangan. karyawan, gitu begitu. Itu pesugihan Semua jenis pesugihan. makan tumbal. Nggak ada pesugihan yang nggak makan tumbal. Nggak ada. Cuman kita orang doang makannya tahu tempe. Itu aja. Kalau nggak pesugihan mah. Mungkin udah hampir dikumpas tuntas semua ya. Iya. Jadi buat para penonton sekalian, ini sedikit banyaknya udah dijelasin sama Jidul terkait pesugihan jaran penoleh. Jika kalian punya pertanyaan terkait pesugihan ini atau ada pertanyaan terkait pesugihan lain, silakan tanyakan aja di komentar nanti. Dari kita mungkin segini dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak buat penonton setia kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga di-share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.